Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian yang masih kita lakukan secara daring. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas mengenai masalah filsafat, dan hari ini kita akan membahas mengenai ilmu dan pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu dan pengetahuan. Mengapa ada materi ini? Karena tentu saja ini nanti akan ada kaitannya dengan penelitian ataupun metodologi penelitian ke depannya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai ilmu. Kalian ini semuanya sudah tidak asing lagi pastinya kan tentang kata ilmu. Dari mulai kalian kecil hingga kalian saat ini, kata ilmu itu sudah sangat sering kalian dengar, sangat sering kalian baca. Namun apakah definisi dari ilmu itu, apa maksud dari ilmu itu, tidak semua kalian yang paham. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah ilmu. Ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ilmu sendiri merupakan sebuah kumpulan pengetahuan yang dapat diandalkan dan yang berguna untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol gejala-gejala sesuatu. Nah, ilmu sendiri merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang disebut sebagai metode keilmuan. Nah, ilmu itu biasa disebut dengan sains, sedangkan pengetahuan itu disebut sebagai knowledge. Ada beberapa ciri ataupun karakteristik ilmu. Yang pertama itu sifatnya rasional. Jadi ilmu itu bersifat rasional ataupun masuk akal. Yang kedua itu didukung berdasarkan fakta empiris ataupun fakta di lapangan. Nah, yang ketiga itu disusun secara sistematis. Artinya dia memiliki metode-metode tertentu untuk mendapatkan sebuah ilmu tersebut. Nah, yang keempat, sifat ilmu itu adalah objektif, bukan subjektif. Ya, yang kelima, dapat dikonfrontasikan dengan alternatif lain, artinya dia tidak mutlak ilmu itu. Dan yang keenam, ciri ataupun karakteristik ilmu itu dia dapat dikritik. Jadi jika ada yang mengatakan tentang ilmu hitam, ilmu hitam itu bukan ilmu sebenarnya. Karena apa? Karena ilmu hitam itu tidak rasional, tidak masuk akal. Sementara ciri ataupun karakteristik sebuah ilmu itu salah satunya harus bersifat rasional ataupun masuk akal. Nah, ada beberapa model ilmu. Kita bahas tentang model ilmu. Nah, setiap ilmu itu menyusun beberapa model. Model itu merupakan penghadiran kembali yang padat dan ringkas dari apa yang sudah dikumpulkan dalam pengetahuan umum ataupun ilmiah. Nah, ada dua model ilmu. Yang pertama, satu, manusia mendekati objek pengetahuan ataupun manusia menarik objek itu padanya. Lalu yang kedua, manusia mengerti objek pengetahuan ilmiah dan ingin memasuki susunan objek tersebut. Nah, tetapi yang namanya ilmu itu ada kelemahannya. Nah, di sini akan kita lihat mengenai sumber kelemahan ataupun kekurangan ilmu. Yang pertama, ilmu itu bertumpu pada asumsi untuk memperoleh ilmu. Asumsi, dugaan. Lalu yang kedua, tumpuan untuk memperoleh ilmu itu pada persepsi, ingatan, dan penalaran. Jadi dia mengandalkan panca indera yang mudah salah. Nah, jika hanya mengandalkan panca indera, sering sekali terjadi kesalahan. Lalu yang kedua, ilmu itu sering kurang bisa dipercaya ataupun diragukan. Nah, lalu kita masuk kepada pengetahuan. Nah, tadi sudah kita bahas ilmu. Kalau minggu kemarin kita membahas masalah filsafat. Nah, sekarang pengetahuan. Apa sih pengetahuan? Nah, pengetahuan itu merupakan informasi ataupun maklumat yang diketahui ataupun disadari seseorang yang tidak dibatasi pada deskripsi, tidak dibatasi pada hipotesis ataupun hipotesa, tidak dibatasi oleh konsep, tidak dibatasi oleh teori, prinsip maupun prosedur. Nah, lalu pengetahuan juga adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal ataupun panca indera.
Lalu pengetahuan merupakan informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Lalu pengetahuan sendiri merupakan hasil tahu melalui panca indera. Ada dua pola dalam memperoleh pengetahuan. Pola pertama itu pengetahuan diperoleh sebagai hasil berpikir rasional. Lalu yang kedua, ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada diungkapkan lewat berpikir rasional, terlepas dari pengalaman. Lalu selanjutnya pada pola pertama itu pengetahuan dibangun secara koheren atas landasan pernyataan yang sudah pasti. Selanjutnya pengetahuan telah ada secara a priori di benak kita. Yang keempat, pemikiran teoritis bersifat deduktif. Lalu yang kelima, masih pada pola pertama itu pengujian diajukan lewat hipotesa. Nah, itu pola dalam memperoleh pengetahuan yang disebut dengan pola 1. Nah, lalu ada pola kedua, pola memperoleh pengetahuan yang kedua. Yang pertama itu pengetahuan diperoleh dari pengalaman. Pola pikir empiris, baik itu pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Lalu yang kedua, ide tentang kebenaran berada di alam ataupun kebenaran diungkapkan lewat pengalaman empiris. Nah, lalu yang ketiga, pengetahuan dibangun secara korespondensi, persesuaian dan kesesuaian, keterangan ataupun pernyataan dengan fakta-fakta ataupun pengalaman empiris. Nah, yang keempat, pengetahuan dibangun secara a posteriori. Ya, selanjutnya pemikiran teoris bersifat induktif. Nah, lalu yang terakhir pada pola kedua itu pengujian ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, apapun teorinya. Itu pola memperoleh pengetahuan dalam pola kedua. Cara memperoleh pengetahuan. Ada beberapa cara dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan diperoleh dari hasil cerita orang lain. Artinya dari pengalaman orang lain. Lalu yang kedua diperoleh dari pengalaman diri sendiri. Dan yang ketiga diperoleh dari keterangan-keterangan yang lain ataupun evidence. Nah, keterangan-keterangan yang lain itu bisa berupa dokumentasi, data, dan sebagainya. Nah, ada dua macam pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang disebut pengetahuan pengalaman atau disebut juga dengan pengetahuan. Lalu yang kedua, pengetahuan yang didapat dengan keterangan atau evidence yang biasanya disebut dengan ilmu. Jadi ada kaitannya antara ilmu dan pengetahuan. Walaupun secara sekilas itu hampir sama tetapi dia berbeda. Nah, ada beberapa juga bentuk dasar pengetahuan. Yang pertama, bentuk pengetahuan mengetahui demi mengetahui saja dan untuk menikmati pengetahuan itu demi memuaskan hati manusia. Lalu yang kedua, bentuk dasar pengetahuan yang kedua itu bentuk pengetahuan untuk digunakan dan diterapkan. Yang kedua ini yang biasa dilakukan atau yang biasa ditemui. Adapun ciri khas pengetahuan. Yang pertama itu ciri khas pengetahuan itu adalah bertanya sambil mencari. Jadi tidak sekedar bertanya, tetapi dia juga mencari. Lalu yang kedua, pengetahuan merupakan sintetis tiada henti antara sudah tahu dan belum tahu. Lalu yang ketiga, ada intensionalitas ataupun keterarahan yang terus-menerus terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan dunianya. Nah, lalu kita melihat pengetahuan dari segi aksiologi, ilmu dari segi aksiologi, dari dasar aksiologi. Nah, pada dasar aksiologi itu akan ada pernyataan bahwa apa sih kegunaan ilmu itu bagi kita. Nah, kegunaan ilmu itu yang pertama untuk membantu kerja manusia. Lalu yang kedua, ilmu untuk mempermudah manusia hidup. Yang ketiga, ilmu untuk menjadi landasan moral bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat, ilmu untuk menuntun manusia agar hidup bahagia. Nah, itu ilmu jika dilihat dari dasar aksiologi. Nah, kalau dilihat dari dasar epistemologi ilmu, itu epistemologi itu merupakan teori pengetahuan di mana teori pengetahuan ini membahas segenap proses usaha dalam memperoleh pengetahuan. Nah, lalu dari dasar ontologi ilmu.
apa yang ingin diketahui ilmu? Nah, yang ingin diketahui dari ilmu itu adalah kejadian yang menjadi pengalaman manusia. Lalu yang kedua, apa yang menjadi bidang telaah ilmu? Yang menjadi bidang telaah ilmu itu adalah semua aspek kehidupan manusia. Oke. Nah, untuk materi hari ini sengaja lebih singkat. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Sebelum menutup pertemuan ini, ada satu hal yang belum Ibu jelaskan yang ada di slide awal, itu mengenai jenis ataupun kelompok manusia berdasarkan pengetahuan. Nah, kita ini termasuk di dalam salah satu kelompok. Yang pertama itu ada manusia ataupun ada orang yang tahu di taunya. Lalu yang kedua, ada orang yang tahu di tidak tahunya. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu di taunya. Dan yang keempat itu adalah orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, jadi jangan sampai kalian itu menjadi golongan ataupun kelompok orang yang keempat. Jangan menjadi orang yang tidak tahu di tidak tahunya, tetapi jadilah orang yang tahu di tahunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.